Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 adalah hari Minggu biasa kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia
kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan hadir bagi umat-Nya dengan kegembiraan. Setelah masa Natal berlalu, kita memasuki masa biasa yang dimulai dengan pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari Minggu yang lalu sebagai penegasan terhadap identitas dan perutusan Yesus. Kini, pada minggu kedua masa biasa ini, diwartakan tentang Allah yang hadir bagi umat-Nya dengan membawa warta kegembiraan. Bacaan-bacaan pada minggu ini berkisah tentang warta gembira itu. Warta gembira pertama terdapat pada bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang berisi nubuat Yesaya sesudah orang Israel kembali dari pembuangan dan tengah berada dalam proses pembangunan kota Yerusalem. Kota itu sudah ditinggalkan dan terlantar kurang lebih 40 tahun lamanya
semasa pembuangan warganya ke Babilonia. Kini mereka kembali setelah terbebas dari pembuangan. Nabi Yesaya pun memberi warta penghiburan dan peneguhan. Dalam rangka membangun kembali kota Yerusalem, Yesaya mengumandangkan hal terpenting, yakni membangun hati dan karakter mereka terlebih dahulu sebelum membangun kembali kotanya. Mereka adalah bangsa terpilih yang tak boleh lagi melakukan kejahatan dan membelot dari Allah mereka. Kini setelah dipulihkan, mereka harus bergembira karena identitas mereka adalah bangsa kepunyaan Allah, dan karenanya kemuliaan Allah bersinar dalam diri bangsa itu. Mereka akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Mereka tak lagi disebut yang ditinggalkan suami atau yang sunyi, tetapi yang berkenan kepada Tuhan dan disebut sebagai yang bersuami. Gambaran pernikahan antara suami istri menggambarkan suasana kegembiraan. Allah bagaikan suami dan umat Israel bagaikan istri. Betapa Allah akan girang hati melihat mempelai atau pengantinnya. Saudara-saudariku terkasih, warta gembira juga diwartakan penginjil Yohanes yang mewartakan tentang kehadiran Yesus yang menggembirakan pada perkawinan di Kana. Nuansa kegembiraan hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Seperti gambaran pernikahan perjanjian lama pada kitab Nabi Yesaya, kini gambaran pernikahan perjanjian baru digambarkan dalam pernikahan di Kana. Suasana kegembiraan kembali mencuat saat kehadiran Yesus mencipta kegembiraan bagi tuan pesta dan keluarga maupun para tetamu undangan pesta. Dalam kesulitan kekurangan anggur yang menjadi momok yang ditakuti dalam suatu pesta perkawinan Keyahudian karena menyebabkan rasa malu pada tuan pesta, Yesus tampil membawa kegembiraan dengan mengubah air dalam 6 tempayan pembasuhan menjadi anggur terbaik bagi tamu dan undangan pesta. Yesus peduli terhadap perayaan pesta dan kehadirannya memberi rasa aman bahwa kebutuhan pesta terpenuhi. Peran Bunda Maria amat kentara dalam mengantarai situasi kekurangan anggur kepada Yesus. Peran Maria sungguh membawa kegembiraan dan kelegaan pada pesta pernikahan yang berkekurangan anggur itu. Pemberian karunia-karunia yang diberikan Allah kepada umatnya merupakan warta gembira bagi jemaat di Korintus, karena Allah melengkapi umatnya dengan pelbagai kebutuhan rohani dan mencukupkan kebutuhan rohani jemaat di Korintus. Mereka semula menyangka bahwa karunia itu adalah jasa dan kebolehan mereka sendiri. Paulus mengajarkan bahwa semua karunia itu berasal dari Allah dan harus dipakai untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, ke-9 karunia yang diberikan Allah kepada umatnya di Korintus itu harus diabdikan untuk pelayanan dan persatuan demi kepentingan bersama, karena semuanya itu berasal dari satu Tuhan
dan perlu dipakai sebagai sarana Allah hadir dan mengerjakan karya keselamatan bagi jemaat. Saudara-saudariku terkasih, pada minggu biasa kedua ini, kita diundang untuk memiliki kemampuan membaca dan mengalami kehadiran Allah yang memberi kita kegembiraan dan sukacita. Allah telah lahir bagi kita dan Ia membawa sukacita bagi umat-Nya di tengah gerejanya dan di tengah keluarga kita dalam setiap pengalaman hidup kita. Kita diajak untuk melepaskan segala keadaan dan peristiwa, pergumulan dan derita yang pernah atau bahkan yang sementara kita alami. Sadarilah bahwa kita telah mengalami begitu banyak kegembiraan dan sukacita dari Allah, tetapi kerap itu semua tertutup dan tersembunyi lantaran pelbagai persoalan dan kesulitan yang kita sementara hadapi. Tidakkah kita sadar bahwa kita pernah mengalami banyak sukacita, bahkan sukacita di tengah pergumulan hidup, walaupun sayup-sayup terasa? Bukankah satu kesulitan dan persoalan bisa menutupi segudang sukacita Kristiani yang diberi Tuhan untuk kita? Maka, janganlah menjadi buta terhadap kehadiran Allah gara-gara hanya satu atau dua persoalan saja, sementara rentetan berkat kita tidak lihat. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat sukacita itu, dan karenanya kuatkanlah dalam tantangan apa saja. Lebih dari itu, jadikanlah diri kita sebagai alat untuk menghadirkan kegembiraan Allah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Pakailah segenap potensi dan karunia serta talenta yang diberikan Allah kepada kita untuk demi kepentingan kebaikan dan keselamatan bersama. Jadilah insan penuh sukacita, dijiwai sukacita, dan mewartakan sukacita dalam keadaan apapun kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.